Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pada pertemuan yang penuh barokah ini, mari kita sama-sama sambil menunggu teman-teman yang lain, ya, kita akan mulai pembahasan tentang seputar bab fikih, yaitu pembahasan tanya jawab yang sudah kalian lontarkan pertanyaan melalui komentar di YouTube. Kita akan mulai, ya, sambil Bapak perhatikan yang ikut, ya, biar semuanya bisa mendengarkan nanti, ya. Silahkan kabari teman-teman yang belum bergabung supaya masuk, mengikuti, menyimak, ya. Karena hari ini kita akan tanya jawab. Insyaallah kalau sudah memenuhi 50 atau 40 siswa, Bapak akan mulai pembahasan seputar pertanyaan fikih, ataupun kalian bisa bertanya nanti sambil proses menjawab Bapak. Kalian bisa bertanya melalui kolom komentar di Instagram, ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Bagikan ke teman-temannya atau ke link grup. Ya, yang sudah bergabung, Ralfi, Aulia, silahkan, ya. Ya, sambil menunggu temannya, ya, kita sedikit menginformasikan bahwa ini hanya setengah jam saja. Mudah-mudahan tidak sampai lewat, ya. Ya, Bapak coba share linknya ke grup, ya, biar makin banyak yang ikut. Ya, Ramzi sudah hadir, ya. Ya, baik. Julan Brilian Misti, ya. Ya, sambil menunggu temannya, ya, kita targetkan 40 siswa yang sudah bergabung, baru kami akan menjawab pertanyaan, ya. Ya, sambil kalian bergabung bisa menulis nama, kelas, kemudian pertanyaan,
jika ada di kolom komentar. Ya, ini karena pertanyaan di kolom YouTube kemarin pada pertemuan sebelumnya itu terdata ada sekitar 10 pertanyaan ya dari teman-teman kalian. Di sini ada dari Zaki, Novel Zaki kelas 81, kemudian di Romzi 82, Nur Syahid itu 82 juga. Nur Syahid bertanya 2. Ini nanti ada nilai plusnya ya. Bagi yang bertanya akan ada nilai plusnya. Kemudian Rayyan, ya Muhammad Rayyan Atallah ini 81 bertanya juga. Kemudian Abdillah ya kelas 81. Ini yang banyak ini dari kelas 82 ini yang bertanya ini ya. Sama 81. Nah, ini pertanyaannya. Kelas 84 belum ada mewakili. 83, 88 ini belum ada ya. Nah, mungkin bisa kalian yang belum bertanya nanti untuk bertanya sambil jalan ya. 82 silakan. 81 sudah banyak ya. 82 juga. Jadi yang belum ini 83, 84, 85, 86, 87, 88. Nah, ini belum ada pertanyaan. Ya, sambil Bapak nunggu temannya ya. Ini 23 orang. Ya, Bapak ambil tripod dulu. Ya, sudah 23. Ya, Lombok. Ya, sambil menunggu ya. Ada juga yang lain mengikuti, boleh silahkan. Ya, Ramzi masih di situ. Ramzi bisa melambaikan tangan. Komentar saja kalau memang agak berisik atau ribut suaranya, nanti biar Bapak sesuaikan ya. Ramzi masih ya? Ya baik, masih Ustaz Bagi. Saya langsung saja karena waktu kita hanya 30 menit. Ini sudah termasuk 15 menit, tinggal 15 menit lagi. Maka sambil teman-teman menunggu ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Romzi kelas 82 yang bertanya via di kolom komentar ya pada channel YouTube Bapak. Baik, pertanyaannya yang lain bisa didengarkan sambil mempersiapkan pertanyaan jika ada nantinya. Assalamualaikum Ustaz, saya masih bingung
dengan puasa haram tapi sah? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali, Romzi. Baik, jadi tentang puasa, ya pembahasannya bahwasanya memang ada puasa yang haram namun sah. Ya, salah satunya adalah puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Dalam konteks ini, ya perlu diketahui bahwasanya fikih itu, sekali lagi, fikih itu hanya membahas tentang sah batal, ya. Maka kalau tidak ada yang membatalkan puasa dalam syarat-syaratnya, ketentuannya, maka puasa itu akan tetap sah sekalipun haram. Karena syarat puasa itu tidak dicantumkan izin suami. Ya, makanya puasanya haram karena siapa tahu suaminya saat itu berhajat sama istrinya, ya kan? Nah, maka ini bisa dilihat saya aja ya. Oke, biar enak menjelaskannya. Jadi logikanya gini, fikih itu bicara tentang sah dan batal. Ya, ketika fikih berbicara tentang sah dan batal, maka perkara sahnya itu jika sudah terpenuhi rukun syaratnya. Nah, dalam konteks puasa, di syarat puasa itu kan syarat sahnya ataupun rukunnya, di rukunnya itu ada dua. Pertama niat, kedua menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian syarat-syaratnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Islam, balik, berakal, ya kan, mampu untuk berpuasa. Tidak dicantumkan izin kepada suami. Nah, maka dalam konteks ini fikih berbicara ya sah puasanya. Namun dalam konteks klarifikasi atau klasifikasi puasa yang sah namun haram adalah perbuatan istri yang puasa saat itu, yaitu itu pun nanti ada klarifikasinya ya. Puasanya puasa sunnah dan tidak izin dengan suami. Kalaupun suaminya misalkan dia tidak izin dengan suami dan yakin bahwa suami akan mengizinkan, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, ini pertanyaannya Romzi. Jadi puasanya haram dalam konteks dia tidak izin dengan suaminya karena siapa tahu suaminya hari itu berhajat dengan istrinya. Tidak sampai hajatnya karena dia berpuasa gitu. Nah, itu ya Anda Romzi. Bisa memberikan tangan kalau bisa dimengerti ya. Kalau tidak nanti bisa dikomentar lagi. Anda Ramzi, bisa dengar saya Ramzi? Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan berikutnya. Ini keluar dari konteks. Saya lihatkan layarnya, layar pertanyaannya. Ini 20 orang saja ya. Dari Zaki Naufal, ini kelas 7, 81 ya. Bagaimana hukumnya apabila kita sengaja membunuh seseorang jika dalam situasi tertentu seperti membela diri, apakah diharuskan menebusnya dengan puasa? Nah, ini dalam yang ditanyakan oleh Nanda Naufal Zaki itu dalam hukum Islam. Ini kita berbicara tentang hukum Islam ya, di luar konteks hukum kita di Indonesia, karena berbeda nanti. Hukum syara atau syariat Islam itu kalau bagi yang membunuh maka hukumannya adalah diqisas ya, dibunuh juga dengan catatan nanti ada pembunuhan secara sengaja dan seterusnya. Nanti pembahasannya itu nanti di kelas 9 insyaallah. Kemudian kalau dalam konteks memproteksi diri, menjaga diri, itu tidak apa-apa ya. Kita membela diri. Kalaupun tidak membela, nanti kita yang mati seperti itu. Maka dalam konteks ini Islam sangat relevan, sangat membuka lebar lah bagi yang ingin bagi seorang yang bela diri, silahkan. Ya. Kemudian apakah harus menembusnya dengan puasa? Tidak. Ya. Yang ditebus dengan puasa nanti itu ada hal-hal yang berkaitan dengan ketika dia dalam hukum syara ya, ketika dia membunuh kemudian dimaafkan oleh keluarga, maka dia harus membayar dia ya, kemudian sebagai penebus
kesalahannya dia harus, salah satunya nanti ada pilihannya berpuasa. Ya, gitu Zaki ya. Zaki bisa melambaikan tangan Zaki. Pertanyaannya sudah Bapak jawab. Kalau memang masih ada yang ditanyakan bisa langsung di komentar lagi. Ya, Zaki ada? Zaki? Ya. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Nur Syahid. Nah, ini Nur Syahid tidak bisa mengikuti karena beliau belum punya aplikasi IG ya. Nah, baik, tapi tidak apa-apa, saya jawab di sini. Nanti insya Allah saya simpankan videonya ini, nanti saya share, saya simpan di YouTube, bisa disaksikan di YouTube nanti. Ya, baik. Pertanyaan Syahid di sini bisa dilihat di layar. Pertanyaannya ini 23 orang aja ya. Baik, nggak apa-apa sudah. Apa hukum mencabut gigi yang kadang-kadang menyebabkan pada air liurnya terdapat darah? Mencabut gigi pada saat bulan puasa itu tidak apa-apa mencabut gigi. Namun perihal darah yang keluar lewat gigi kemudian dia telan, itu beda sebabnya, itu beda babnya. Mencabut giginya sendiri itu tidak apa-apa ya. Kemudian kalau keluar darah giginya, maka dia berkumur dengan tidak terlalu bersangatan, berkumurnya sedang-sedang saja, kemudian dibuang, buang dengan dikumur dengan air lalu dibuang. Nah, misalkan ada pertanyaan, jika dia tidak membuang, dia tidak menggunakan air, hanya liurnya saja dibuang sampai bersih, itu nanti ada dalam bab fikih itu ketika dia menelan lagi liurnya tanpa pernah menggunakan air, maka itu bisa dikatakan batal dalam pendapat mazhab fikih yang agak hati-hati seperti itu ya. Karena memang kalau gusi kita berdarah atau gigi kita berdarah, itu silahkan berkumur namun jangan bersangatan lalu dibuang. Itu solusinya. Nah, jadi ini tidak apa-apa mencabut gigi waktu puasa ya, karena yang namanya sakit kan tidak kita rencanakan seperti itu ya. Berikutnya pertanyaan dari Nur Syahid juga. Apakah sah puasa seseorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz? Nah, ini pertanyaannya. Biar dilihat ya. Baik. Pertanyaan bagus sekali. Apakah puasanya seorang anak yang belum balik tapi belum mumayyiz apakah sah? Ya, dalam konteks ini sekali lagi fikih itu berbicara tentang sah dan halal. Sah, batal, mohon maaf. Maka dalam konteks dia anak ataupun dia masih belum balik, dia puasa lalu dia melaksanakan rukunnya lengkap, maka dalam konteks ini puasanya sah ya. Puasanya sah dalam konteks dia sekalipun dia belum balik karena dia belajar. Dalam konteks ini kan fikih dia sah. Tetapi dalam konteks akil dia sudah belum balik ya. Memang tidak wajib saja bahasanya. Dia belum, syarat wajibnya belum, tapi ketika dia berpuasa maka puasanya akan diterima lah, seperti itu ya. Dalam konteks belum balik ini kan, ini adalah syarat sah ya, syarat wajib, mohon maaf, syarat wajib. Tapi kalau syarat sah itu tidak termasuk nanti. Maka wajib, syarat wajib itu salah satunya adalah wajib seorang itu berpuasa jika sudah balik. Tapi kalau belum balik dia puasa sah, tapi belum wajib kan gitu. Nah, itu konteksnya ya. Nur Syahid, nanti bisa dilihat di IG ya, IG. Ataupun nanti kalau emang nggak bisa IG nanti bisa lihat di YouTube. Bapak akan simpan di situ ya. Berikutnya pertanyaan dari Rayyan Atallah ya, ini kelas 82. Pertanyaannya, Assalamualaikum, afwan Ustaz, saya mau bertanya, saat kita dalam keadaan safar atau perjalanan, mana lebih afdol, berbuka atau berpuasa? Syukron. Ya,
sama-sama. Pertanyaannya bagus. Gini, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 jelas disebutkan situ ya. Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang musafir atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa. Namun, ketika dia mampu berpuasa, lebih baik dia berpuasa. Nah, ini pilihannya ya. Kalau dia tidak mampu, boleh tidak berpuasa. Namun, ketika dia mampu berpuasa, itu lebih baik. Puasanya itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Nah, dalilnya ini. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Nah, ini kalau kalian berada dalam sebuah perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini dalilnya wa an tasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik daripada kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Nah, artinya kalau mampu berpuasa silahkan berpuasa saja. Misalkan perjalanan dari Samarinda ke Bontang atau ke Balikpapan ataupun ke luar daerah yang sampai melewati 85 km atau 100 meter lah. 100 kilo ya, 100 km. Maka boleh dia tidak berpuasa, namun kalau dia berpuasa lebih baik baginya. Oke ya. Pertanyaan berikutnya dari itu Nanda, saya cek dulu. Nanda Ryan, menyimak lah ya. Bisa melambaikan tangan, Ryan? Ryan mana Ryan? Oke, bagus. Ryan, Raihan ini. Ryan mana? Melambaikan tangan boleh? Oke, mungkin tidak menyimak ya. Berikutnya, pertanyaan dari Nanda Abdillah, Anas Abdillah, 81 juga ini. Jika seorang tertidur sebelum adzan maghrib saat berpuasa dan terbangun setelah sholat isya, apakah puasa seorang tersebut sah? Ya. Lalu langsung berbuka puasa, apakah puasa tersebut sah atau tidak sah? Ya, jadi tidur itu tidak menyebabkan batal puasa. Kalau dia tidur sebelum azan maghrib ketiduran, bangun isya langsung berbuka, ya nggak apa-apa, ya tidak apa-apa, silakan saja. Ini pertanyaan dari Nanda Abdillah. Jadi tidak apa-apa, puasanya sah saja ya. Itu karena terlambat saja berbuka, itu nggak apa-apa. Lanjut ke Nanda Ramzi ya, tinggal satu pertanyaan Nanda Ramzi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menanyakan pertanyaan, bila ingin mengganti puasa pada hari Senin, apakah boleh niat puasanya dua, qadha dan puasa sunnah Senin? Dalam hal ini praktik ibadah itu Ramzi itu niatnya satu, niatnya mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan baik sengaja maupun tidak sengaja waktu Ramadan. Bagaimana kalau dengan perihal Senin itu disunahkan puasa sunnah, apakah boleh kita gabung niat? Niatnya satu saja, ya, niatnya satu saja, insya Allah akan dapat barokah hari Senin itu, ya, kesunahan hari Senin, sekalipun dia tidak niatkan. Ya, logikanya gini, kalau mau bayar hutang, ya bayar hutang saja, jangan niatkan sedekah. Ya, kalau bahasa pribadi saya gini, misalkan Ramzi punya, mohon maaf, hutang misalkan ya, contoh ini, Ramzi punya hutang 5.000 sama Syahid ya, yang biasa sama Syahid. Lalu Ramzi ketika mau melunasi hutangnya 5.000, bilang ke Syahid, Syahid, ini uang saya 5.000 untuk bayar hutang sekaligus sedekah ya. Kan bahasanya nggak logis gitu ya, nggak masuk akal ya. Jadi niatnya ya puasa qadha. Nanti ya kalau memang Senin, puasa sunnah hari Senin itu di sana memang disunahkan, maka insya Allah akan masuk barokahnya sajalah ya, akan mendapatkan rahmatnya di situ insya Allah. Oke, pertanyaannya dari Nanda Ramzi sudah terjawab. Nah, ini banyak sekali pertanyaan, saya putar ya.
banyak sekali pertanyaannya. Oke, bagus. Berarti kalian aktif ya. Sampai jam 9.30 ya anak-anakku ya. Ini jam berapa? Oh ya, saya jawab dulu pertanyaan kalian yang sudah masuk. Hana izin bertanya, apakah puasa nisfu Sya'ban itu telah dicontohkan oleh Nabi pada zaman Nabi? Karena ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Iya, puasa Sya'ban itu bahkan Rasul itu sampai Sya'ban itu penuh dengan puasa sunnah. Iya. Beliau tidak puasa ketika menjelang tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban. Itu namanya hari syak nanti ya. Itu tidak dianjurkan puasa di sana. Itu jelas hadisnya di sana ada ya. Kalau mengatakan bid'ah ya silahkan aja, mana dalilnya gitu ya. Kalau biasanya orang-orang bid'ah itu menanya mana dalilnya. Ini perhatikan ya anak-anakku semua yang hadir ini, tolong ya. Kalau orang itu minta dalil ataupun kalau orang harus beramal atau melakukan ibadah harus ada dalil, maka saya tanya dengan kalian semua yang sedang dalam proses pendidikan atau belajar lah ya, mengaji. Ketika kalian wudu, tahu nggak dalilnya wudu? Hafal nggak? Belum tentu. Ketika kalian sholat, hafal nggak dalil sholat? Seperti itu. Jadi kita harus mikirnya gini, sesuatu yang tidak harus kita kuasa dalam konteks ini, sesuatu yang amalan yang harus kita lakukan. Kalau menunggu harus ada dalil, maka kita tidak akan beramal. Sama dengan puasa sunnah itu Sya'ban ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Menjelang Sya'ban itu bahkan khususiat beliau tidak makruh bagi beliau untuk melanjutkan setelah 15 hari pertama ke atas ya, 15 hari kedua pertengahan Sya'ban beliau lanjutkan puasanya karena beliau terbiasa puasa Senin Kamis ya, dan jelas itu konteks hadisnya sahih ya. Saya mau nanya hukum orang yang mencicipi makanan untuk berbuka puasa. Hukum puasanya batal kah Ustaz? Ya, kalau ditelan batal. Ya, kalau dia mencicipi ditelan, ini kurang banyak ini, ditambah batal ya. Tapi kalau dia hanya mencicipi kemudian membuang lagi, di ujung lidahnya dibuang lagi, maka itu hukumnya tidak batal puasanya. Namun sebaiknya tidak. Bahasanya ya makruh kalau dia mencicipi. Sebaiknya jangan. Ada di hukumnya. Hukum salah satu makruh dalam puasa yaitu mencicipi makanan. Assalamualaikum. Apa hukum orang yang dalam hatinya hatinya beriman kepada Allah? Beriman dalam hatinya, tidak mengucapkan dengan lisannya. Syarat iman itu harus iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan ya, tasdiqun bil qalbi. Selain dia beriman dalam hati, dia mengucapkan dengan perkataan kemudian dipraktikkan dalam bentuk perbuatan. Itu syaratnya iman nanti. Bagus pertanyaannya. Tapi tidak mengucap syahadat. Yaitu nanti syaratnya harus itu ya. Harus iman itu harus ada membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lidah, mempraktikkan dengan perbuatan anggota badan. Ya, pertanyaan ini pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Oh ya, nggak ada pertanyaan lagi, sudah habis ya. Baik anak-anak Bapak yang hebat-hebat, jadi Bapak cukupkan sampai sini pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum bergabung insya Allah lah, mungkin kita husnuzon saja, teman-temannya lagi banyak melaksanakan tugas ya. Akhirnya Bapak ucapkan terima kasih, semangat lagi untuk belajarnya. Jangan sampai kalian
tidak mengikuti peraturan yang ada di madrasah, yaitu jangan lupa salat duha, kemudian berbakti sama orang tua, salat berjamaah, jangan lupa. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bala, bencana, musibah. Mudah-mudahan pandemi corona cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau makan apa lagi? Bismillah. Apa lagi ya? Sari kurma. Kurma aja Pak, kurma ajwa. Oh, gula darah juga bapaknya. Hatinya tuh Pak, jangan porsinya banyak. Sedikit-sedikit tapi sering. Bayam merah.